Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi pekerja-pekerja-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 berjudul Mencari yang Hilang. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira." Perumpamaan tentang domba yang tersesat harus dihargai sebagai satu semboyan di setiap rumah tangga. Gembala ilahi meninggalkan yang 99 dan pergi ke padang gurun untuk mencari yang hilang. Ada semak belukar, rawa, dan celah berbahaya di bebatuan. Dan penggembala tahu bahwa jika domba ada di salah satu tempat ini, tangan yang ramah harus membantunya. Saat dia mendengar suara mengembiknya dari jauh, dia menghadapi setiap kesulitan apapun agar dia dapat menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Ketika ia menemukan yang terhilang, ia tidak menyambutnya dengan celaan. Dia hanya senang bahwa dia telah menemukannya dalam keadaan hidup. Dengan tangan yang lembut, ia membelah onak duri atau mengambilnya dari lumpur. Dengan lembut dia mengangkatnya ke bahunya dan membawanya kembali ke kandang. Penebus yang murni dan tidak berdosa menanggung yang berdosa yang najis. Penanggung dosa membawa domba yang kotor, namun bebannya begitu berharga sehingga dia bersukacita bernyanyi, "Dombaku yang hilang itu telah kutemukan."
Kita harus mengingat sukacita besar yang ditunjukkan oleh gembala atas pemulihan yang terhilang. Dia memanggil tetangganya, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Dan seluruh surga menggemakan nada sukacita. Sang Bapa sendiri bersukacita atas yang diselamatkan dengan nyanyian. Sungguh suatu kegembiraan yang kudus diungkapkan dalam perumpamaan ini. Sukacita ini adalah hak istimewa Anda untuk dibagikan. Apakah Anda yang memiliki teladan ini di hadapan Anda bekerja sama dengan Dia yang berusaha menyelamatkan yang terhilang? Apakah Anda rekan kerja Kristus? Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 124. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang berkata, apakah Anda rekan sekerja Kristus? Pertanyaan ini bukan untuk para hamba-hamba Allah, bukan juga untuk para pengurus jemaat. Pertanyaan ini untuk semua yang mengaku pengikut Kristus. Mencari yang hilang itu bukan tugas 1-2 orang saja, tetapi tugas semua anggota jemaat. Bahkan renungan hari ini berkata, perumpamaan tentang domba yang hilang harus dihargai sebagai satu semboyan di setiap rumah tangga. Nah, bagaimanakah yang disebut domba yang hilang? Review and Herald, Januari 19 tahun 1911 paragraf 7 menyatakannya. Ada banyak jiwa yang malang, yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Domba hilang yang mengembara. Pikirannya dikaburkan. Dia tidak dapat menemukan Allah. Namun dia memiliki keinginan yang kuat dan mendambakan pengampunan dan kedamaian. Banyak jiwa jatuh ke dalam kehancuran karena kekurangan tangan yang terulur untuk menyelamatkan. Inilah ciri khas domba yang hilang. Dan domba yang hilang tidak tahu jalan pulang. Itu sebabnya dikatakan dia tidak dapat menemukan Allah, tapi rindu untuk menerima pengampunan dari Allah dan menerima kedamaian dari Allah. Apalagi ciri lainnya, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, orang-orang yang bersalah ini mungkin tampak keras dan gegabah, tetapi jika mereka memiliki keuntungan yang dimiliki orang lain, mereka akan dapat mengungkapkan jiwa yang jauh lebih mulia dan bakat yang lebih besar untuk daya guna. Inilah ciri-ciri domba yang hilang yang penting sekali kita pahami agar jangan salah aplikasi. Jika ada umat Allah yang sudah menemukan dan mengenal Allah yang benar, tetapi malah pergi, itu bukan domba yang hilang, tetapi anak yang hilang. Anak yang hilang tahu jalan pulang, tetapi domba tidak. Membina Kehidupan Abadi, halaman 139 paragraf 3 berkata, domba yang tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala, karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Inilah sebabnya domba yang hilang harus dicari. Nah, kenapa domba jadi hilang? From Trials to Triumph, halaman 120 paragraf 2 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kalimat ini Nyonya White kutip dari Yesaya 53 ayat 6. Inilah yang menyebabkan kita tersesat. Kita menjadi domba-domba yang hilang, karena kita masing-masing mengambil jalannya sendiri. Inilah penyebabnya domba itu hilang, dan itu sebabnya perlu gembala. Tidak hanya untuk mencari yang hilang, tetapi juga untuk pimpin kita.
Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 17 tahun 1895 paragraf 7 yang berbunyi, dunia yang sebesar titik ini adalah tempat inkarnasi dan penderitaan anak Allah. Kristus tidak pergi ke dunia yang tidak jatuh, tetapi dia datang ke dunia ini. Semuanya tergores dan ternoda oleh kutukan. Yesuslah gembala kita yang baik, yang rela meninggalkan yang 99 di kandang dan pergi mencari yang satu yang hilang ke padang gurun. Nah, sekarang Yesus berada di sorga. Lalu, bagaimana dia mencari domba yang hilang di dunia ini? Melalui kita semua tentunya. Itu sebabnya renungan hari ini bertanya, apakah Anda rekan sekerja Kristus? Bahkan Roh Nubuat menambahkan pertanyaannya agar menjadi perenungan dan pembaharuan bagi kita semua. The Present Truth tanggal 8 Juni tahun 1899 paragraf 12 bertanya, sudahkah kita memilih untuk mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya? Sudahkah kita belajar di sekolah Kristus tentang kelembutan dan kerendahan hatinya? Sudahkah kita berdiri di sisi Kristus untuk menanggung celanya? Sudahkah kita memikul kuknya dan mengangkat salib dalam penyangkalan diri dan pengorbanan diri? Sudahkah kita membantu menanggung bebannya dan bekerja sama dengannya dalam pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk kita semua, agar terlibat dalam pekerjaan Kristus mencari domba-domba yang hilang. Sebab menemukan domba yang hilang adalah suatu sukacita, di mana bahkan Allah Bapa sendiri turut bernyanyi. Dan sukacita tersebut dapat menjadi bagian kita yang mau menjadi rekan kerja Kristus. Lalu, apa bagian kita bila kita mau bekerja bagi Yesus? Gospel Workers, edisi 1915, halaman 451, paragraf 2, menyatakan, tidak seorang pun yang telah memberikan hidupnya untuk pekerjaan Allah sebagai pelayannya, hidup untuk dirinya sendiri. Pekerjaannya adalah mengikut Kristus, menjadi agen dan rekan kerja yang rela kepada Sang Guru, menerima rohnya hari demi hari, dan bekerja seperti juru selamat bekerja, tidak gagal atau putus asa. Inilah bagian kita bila mana kita bekerja bersama Yesus. Sebab memang di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal dalam Yesus agar berhasil menjadi pekerjanya, yaitu dengan menerima rohnya Yesus setiap hari. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Kita menjadi rekan kerja dengan Kristus, yaitu dengan terhubung kepada Yesus dan terima rohnya, serta pergi mencari domba yang hilang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan bagi kami semua. Kami adalah para pencari domba yang hilang. Itu bukan tugas 1-2 orang. Dan oleh karena itu penting bagi kami untuk tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kami oleh menerima rohnya. Sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini, kami menjadi pekerja-pekerja yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan jadikan kami pekerja-Mu yang handal, dan boleh menuntun jiwa-jiwa yang hilang kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.